Alhamdulillah kembali lagi di indahnya Ramadan ya, tentunya juga masih di suasana sahur dan tentunya juga mudah-mudahan seluruh keluarga sekarang sudah menikmati santap sahur dan insya Allah mudah-mudahan hari ini puasanya lancar ya. Dan masih di indahnya Ramadan TV One dan kami semua berada di International Islamic Education Council. Nah sekarang ini kita akan berikan kesempatan untuk hadir di sini juga bertanya kepada guru-guru kita. Ya biasanya kalau kita jika ingin menang tentunya juga kita harus mempelajari strategi termasuk strategi musuh. Nah, musuh umat manusia adalah setan. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah memahami strategi dari setan. Tapi tentu saja banyak pertanyaan yang akan timbul dari tema kita hari ini. Monggo, sekarang kita persilakan kepada yang akan bertanya. Mungkin akan dimulai dari, Bapak silakan, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai menyebutkan ada 4 sisi masuknya setan. Kiri, kanan, Depan. muka, belakang. Kalau kita lihat dari segi dimensi yang kita punya itu ada 6 dimensi. Atas Pak bawah. Kiai tidak menyebutkan di atas dan di bawah. Apa maksudnya? Makasih. Waduh, Masya Allah, ini pertanyaannya rupanya benar-benar detail mengamatinya ya. Tadi ada 4 sisi, ternyata kita punya 6 sisi. Nah, Fadal, silakan, Ustaz. Ustaz Abdul Somad mungkin atau juga Kiai akan menjawab pertanyaan. Kenapa Allah sebutkan min shimalihim dari kiri mereka, wajanubim dan juga dari kanan mereka. Amamihim depan mereka, wa khalfihim dan belakang mereka. Kenapa enggak dari atas dan dari bawah? 6 dimensi. Ada 2 dimensi yang terpelihara. Ketika pertama kita ada di bawah, kita terpijak dengan bumi. Ini kalau dikaitkan, ditafsirkan, maka setan itu dia tidak bisa mendaya gunakan ketika dia sudah merambat ke bumi. Yang kedua, ketika ke atas, kenapa setan nggak bisa masuk lebih tinggi atas? Di dalam kitab Al-Ima yang sering kita baca sehari-hari, ya dijelaskan, ketika manusia orang yang beriman, khusus yang beriman, adalah khos lil iman. Jadi kan tadi saya katakan, manusia digoda tanpa lihat kelas, tanpa lihat kelompok, tanpa lihat golongan. Jadi strateginya setan ingin menggoda orang beriman dari 4 sisi yang dia bisa masuk. Dimensi atas bagaimana? Dimensi atas orang yang beriman, manusia selalu ingat kepada Allah. Ketika dia ingat kepada Allah, ada suara azan, itu setan takut. Maka yang takut sama azan ya setan. Ustaz. Masya Allah, itu tadi pemaparan dari Kiai luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah punya hubungan langsung dengan Allah, insya Allah vertikal karir kita juga aman. Vertikalnya kuat. Aman. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ketika manusia lupa kepada Allah, maka dia lupa kepada dirinya sendiri. Jadi ada sinyal yang kuat dengan kita zikir. Zikir ini kita membangun sinyal. Gratis, nggak bayar. Kuotanya bebas. Bebas kuota. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ketika apalagi bulan Ramadan kita ingat dengan Allah, Masya Allah luar biasa. Kita lagi membangun yang namanya kekuatan benteng yang kuat sehingga setan tadi Abdul Somad bilang nggak bisa nembus dari segala aspek kehidupan orang yang beriman. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah. Masya Allah. Coba kita lagi puasa, kita banyak baca doa kan. Kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita banyak baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nyebut nama Allah aja setan tuh lari. Nah, karena itulah dimensi atas ketika ini banyak ini kalimatullah begini begitu besar. Ya. Untuk orang beriman dia nggak bisa masuk dari ubun-ubunannya. Kenapa dia nggak bisa masuk dari ubun-ubunan? Dia nggak bisa masuk dari telinga, dia nggak bisa masuk dari ini. Karena orang yang beriman tadi dia ingat kepada Allah. Begitu dia lahir, dia azanin telinganya. Begitu dia azanin telinganya, udah ada benteng di telinganya, kalimatullah. Lalu dia masuk dari mana? Yang tadi udah kita sebutkan. Masya Allah, waduh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang juga dilindungi dari penjuru-penjuru yang mungkin digawangi oleh syaitan tersebut ya. Amin. Penanya berikutnya, kita berikan kesempatan kepada, monggo Mbak, silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa setan akan punya strategi tertentu untuk menggoda anak Adam, manusia, sejak dia lahir sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Yang ingin ditanyakan adalah kalau setan aja punya strategi, bagaimana strategi kita, cara kita mempersiapkan Menghadapi setan. diri dalam menghadapi godaan setan di akhir penghujung umur usia kita. Nah, ini Terima kasih. Masya Allah. Ini jadi Masya perang Allah. strategi nih Ustaz. Hebat. Menurut Ustaz bagaimana nih? Bagaimana strategi kita biar kita nggak kalah marketing sama setan itu? Yang pertama mesti kenalan sama setan. Oh, kenalan. Itulah perlunya ilmu setan. Iya, iya, iya. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Saya tahu ilmu kejahatan bukan mau buat jahat, tapi mau menghindari kejahatan. Kejahatan. Maka ada istilahnya kriminolog. Jadi kalau terjadi sesuatu, bapak-bapak dari kepolisian mau wawancarai kriminolog. Sampai S3 di kampus-kampus kita ada jurusan kriminologi, ilmu tentang kriminal, profesor kriminolog mengerti. Dan inilah pembahasan kita tentang langkah setan, asal setan, perbuatan setan, bagaimana kesenangan setan. Manama siapa yang tertidur, walam yusolli sampai tidak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Berarti kita sudah menyediakan toilet setan. Kemudian dari mana pintu setan masuk? Setan masuk itu alladzi waswisu berbisik. Di mana dia berbisik? Fi sudur. Sudur dada, kiri kanan. Yang bagian mana? Ternyata ada satu lagi. Ala fil jasadi mudghah. Dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Mana dia? Ala wahyal qalb. Ternyata dia jantung. Kata Nabi, asyaitanu yajri majrad dam. Dia mengalir dalam aliran darah. Jantung menyemburkan darah. Berarti di situ letaknya. Maka guru-guru kita mengajarkan letak hentakan zikir itu di situ. Zikir ismuzat. Allah, 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 Allah. Maka kita diajarkan untuk berzikir, untuk mengusir setan. Kenapa setan tidak pergi? Karena zikirnya hanya di ujung bibir, di tepi lidah. Zikirnya tidak di hati. Apalagi kalau zikirnya streaming. Hidupkan untuk lihat yang dilihat. Maka kita mesti melihat ke dalam diri kita. Kita lebih mengetahui itu. Apa amal yang paling afdal yang Rasulullah? Antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, berzikir melihat Allah. Kalimat yang paling afdal di antara zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, salawat zikir, afdalu zikri. Dalam hadis, seafdal paling afdal zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Allah mengumpamakan la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang kokoh. Bagaimana pokok kayu yang kokoh? Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Akar tunggal ke dalam tanah ke bawah. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya, pucuknya ke atas. Maka kalau kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dibaringi dengan amal, datang pertolongan Allah. Huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Kita hanya menyiapkan cawannya, maka cairannya biarlah Allah yang akan menurunkannya ke dalam. Itu usaha kita, itu ikhtiar kita, tapi kita tetap tidak sombong. Andai Abdul Somad yang lebih dulu sakit di ruang ICU, datang Kiai, datang Mas Ari, maka tetap saya tidak mengatakan, aku sudah dekat dengan Allah, zikirku kuat, jangan bisikkan. Tetap mereka berdua sebagai guru dan sahabat tetap membisikkan, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati, la ilaha illallah. Jangan nanti Mas Ari datang bukan baru, gimana Mas Ari, Ustaz Somad? Kayaknya Ustaz udah tahu bacanya, biarlah dia sendiri. Tetap kita tolong. Wa minal itsnaini ab'adu, kalau kamu berdua, setan akan menjauh. Tapi berdua orang yang imannya kuat dan ikhlas. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barusan Ustadz bilang kita tetap harus mentakilkan saudara kita. Saya barusan ditakilkan juga, ditalkin nih. Waktunya udah mulai selesai. Gitu saya. Talqin ya. Benar-benar. Masya Allah, luar biasa. Jadi
Sepertinya tadi Ustadz juga bilang bahwa kita mempelajari strategi setan bukan berarti kita ingin jadi setan, tapi ingin mengetahui ya. Kalau ada kriminolog untuk pelajari mengenai kriminologi, ya, kalau berarti kita sedang pelajari setanologi. Setanologi. Dan setan sedang menyaksikan acara kita juga nih untuk mempelajari imanologi ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali hari ini dan yang pasti memang ini belum semuanya bisa dibahas dari keterbatasan waktu. Mudah-mudahan akan memberikan penasaran kepada yang menyaksikan sekarang ini untuk lebih dalam menggali ilmunya. Luar biasa. Sepertinya karena waktunya juga harus berpisah, ini tentunya juga kita akan mendengarkan doa penutup yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Abdul Samad. Fadhal Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Amin. Jauhkan kami dari kesusahan dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Lepaskan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wadala iddaini wa ghadabatir rijal. Lepaskan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin. Amin. Jauhkan kami dari segala godaan, dari segala huru-hara, dari segala malapetaka yang ditimbulkan syaitan. Wa na'udzubika an yahdurun. Jauhkan kami dari syaitan yang datang tiba-tiba menggoda kami. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat kita sama-sama. Kita dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.